Jangan lupa pergi ke Tanjung Puting ya. Begitu selalu saran yang kami baca di kolom komentar media sosial Road Trip Indonesia saat mulai memasuki Provinsi Kalimantan Tengah. Bikin penasaran saja, ada apa sih di Tanjung Puting sampai seheboh itu? Di Tanjung Puting bisa melihat orang utan, begitu kata mereka. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Kita sekarang mau pergi ke Pelabuhan Kumai, pelabuhan untuk pergi ke Tanjung Puting. Saking penasarannya, akhirnya kami pergi juga ke Tanjung Puting dengan kepala kosong sama sekali tentang wawasan orangutan, Taman Nasional, dan hutan Kalimantan. Mau ke mana? Pelabuhan Kumai, mau ke Tanjung Puting. Halo Kak Beda. Halo. Bapaknya tuh sering nonton. Tiba-tiba di perjalanan ada yang mencegat kami. Guys, kita dapat rezeki guys. Pagi-pagi. Tapi tinggal satu-satunya nih warna orange. Guys, pagi-pagi udah jualan. Yang orange ya. Serasi. Terima kasih Om Yusuf. Guys, itu udah sampai tuh guys. Pelabuhan Pariwisata Kumai. Oh, ada gambarnya tuh sudah. Kita sekarang berada di dermaga Tanjung Puting National Park. Ini dermaga tempat kita kalau mau menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting. Mau melihat sisa-sisa hutan yang masih tersisa sedikit di Kalimantan, orang utan dan berbagai macam. Katanya ada binatang apa aja sayang? Buaya. Buaya, sama itu yang apa? Yang logo lambangnya Banjarmasin yang panjang ini. Oh, Bekantan. Bekantan. Kita naik klotok namanya. Jadi nanti kita tinggal pilih paket, ada one day trip, ada 2 hari 1 malam, ada 3 hari 2 malam, tergantung pilihan kita mau yang mana. Kamu udah lompat berapa perahu kita? 1, 2, 3. Ini 4, 5. Kita lompat 5. Perjalanan ke Tanjung Harapan kira-kira mau makan waktu berapa lama? 2,5 jam. 2 jam setengah. Iya. Karena Kumai. dari Kumai. Karena ini kan kita ini tergantung air pasang surutnya. Kemungkinan ini air ini lagi pasang, jadi kita agak lumayan cepat lah naik. Oh gitu. Nah, kalau air surut tadi kita seakan melawan arus kapal tadi, jadi agak terhambat lah jalan tadi kan, agak lama. Pertanyaan besar kami, kenapa banyak sekali turis dari Eropa dan mancanegara datang ke sini? Kabarnya kalau sedang musim liburan kota Pangkalan Bun dan Tanjung Puting penuh dengan mereka, seperti di Bali kabarnya. Ayo kita cari tahu. Malam tuh biasa kalau kita beruntung tadi dapat buaya, kalau nggak beruntung ya lewat. Di mana biasanya? Area sini. Oh, area sini kalau beruntung kita bisa lihat Iya. buaya. Ini pipa ini untuk orang lokal sini dibuat untuk atap. Oh iya, daunnya. Iya. Masih sekarang? Masih. Guys, kita ada di Sungai Amazon, guys. Nah, ini kita sudah masuk pohon-pohon. Pohon-pohon, kalau tadi awal masuk kan kita nipah semua nih. Ini udah pohon-pohon. Karena sudah pohon-pohon. Hari ini kita belum beruntung tidak melihat buaya. Buaya sungai, buaya muara. Orang hutan di sini juga di pinggir-pinggir kita belum lihat, baru lihat sarangnya tadi satu. Sama monyet tadi di awal-awal. Ini desa Seponyer di sini guys, desa Seponyer. Mereka juga punya kapal-kapal milik orang desa. Nah, di sini kita lihat
sungainya tidak selebar seperti di awal kita masuk tadi ya, Sungai Sukonyer ini. Makin kesini dia makin kecil, pohon-pohon juga dia makin rapat. Katanya sih kalau diteruskan lagi tuh makin kecil, bahkan kapal itu hanya bisa satu-satu dan bergiliran masuk. Ya, kita sudah mulai masuk ke kawasan Camp Tanjung Harapan namanya ya. Tanjung Harapan. Dibilang camp kah atau pos kah? Kalau ini Tanjung Harapan. Ini Tanjung Harapan. Tanjung Harapan. Tiket. Kalau, Nah, kalau yang kapal-kapal ini Mas, ya, ini kapal-kapal lagi berdatang ini tamu sama juga? juga. Ada yang 3 hari 2 malam, Hah? ada yang 4 hari. Oh, ada yang bermalam nih kapal-kapalnya guys. Jadi kita bisa ada open trip namanya, one day trip. Ada paket 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, tergantung berapa lama kamu mau menikmati Taman Nasional Tanjung Puting ini. Ini waktunya makan siang di atas kapal, di atas sungai, di tengah hutan Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi kalau open trip itu kita makannya nasi kotak ya guys. Kawan-kawan juga lagi pada makan siang dulu. Karena kita sebentar lagi akan boleh nyebrang, foto-foto, jalan-jalan 15 menit. Nanti nunggu feeding. Orang hutannya makan tuh jam 1:30. Jadi ada waktu-waktunya guys. Ini kita udah turun, sekarang kita waktu ada 15 menit ya. Aku mau cari toilet dulu. Toiletnya di mana? Toiletnya di belakang. Kamu mau sholat di mana? Kita cari tempat toilet dulu deh. Di sini dia ada nama-nama pohonnya. Cari toilet. Dari awal kami masuk ke kawasan Taman Nasional ini, peraturannya sangat jelas dan ketat sekali. Sepertinya dikelola secara profesional ya. Siapa sih pengelolanya? Nggak bersih. Nah ini ada kayaknya yang dibilang adopsi pohon ya. Ini Nyatun Mercy namanya, dari Barcelona Spanyol. Tuh dia nanam 1 pohon. Itu ada lagi dari Switzerland. Itu ada lagi dari Bati-Bati. Banyak tuh. Tuh, jadi kita bisa menanam pohon di sini. Kamu mau nanam pohon di mana? Jadi Taman Nasional Tanjung Puting ini dia punya luas 410.600 hektar. Wah, masih lumayan ya. Ada 8 habitat, 900 pohon, ada 19 binatang yang terancam punah. Mudah-mudahan aja anak cucu kita masih bisa sempat juga menikmati nanti. Jangan sampai punah lah ya, amit-amit cabang bayi. Bisa informasi. Sampai di sini cara pandang kami tentang orangutan, Taman Nasional, dan hutan Kalimantan mulai berubah. Kami serasa masuk ke area perjuangan para penyelamat lingkungan hidup. Setiap batangnya tuh kalau ingin nanam pohon, Ini ada yang adopsi juga kan? ya 50.000 per batang. Oh, Jadi kasih nama, tanggal, dan lagi sampai mau pilih ada dua jenis pohon di sini yang harus ditanam. Beberapa tahun kemudian sampai di sini nanti kan bisa tengok lagi, Lihat tuh lagi. tanamanku yang Iya, iya. dulu pernah aku tanam betul, di sini. betul. Nah ini kalau tipe-tipe kapal kayak gini berapa biaya pembangunannya? Sekitar 500-an lebih. Ini Kayu dari sini juga, kayu ulin. kenapa dia bisa semahal itu? Karena dari bahannya susah carinya. Terus? Dan lagi jasa membuatnya lagi. Rentalnya? Hitungannya gimana? Nah ini kan punya agent, ada agent sendiri. Jadi agent hitungannya tuh ya mungkin hitungnya perorangan lah. Orang. Ya perorangan. Kita ngopi dulu guys. Jangan endorse. Kita ngopi dulu guys sebelum kita kasih makan orang hutan. Kalau orang hutan tuh harus dijadwalkan jam sekian. Iya. Jam beda jam. Ya, harus dijadwalkan jadi nggak boleh sembarang kita datang kita kasih makan, ya boleh. Jadi sambil menunggu orang hutan dikasih makan, kasih orang ini kopi. Ibaratnya setiap kapal tuh memegang agent sendiri. Nggak pakai dek kamar yang bawah. Ini ada kamar AC-nya? Ada. Hmm. Biasanya setahu saya untuk kamar itu yang sudah ada AC itu 4,5 juta per hari. Per hari per malam. Iya. Kemungkinan ya mungkin dia jual paket ya di atas 10-an di atas tuh per orangnya. Orangnya, ya.
Aku lihat dulu ya. Iya. Boleh. Lihat sini ya. Nih, mau lihat kan? Aku lihat sini aja boleh. Udah aja, Pak. Sekarang hampir jam 1:30. Kapal-kapal klotok yang lain juga udah mulai merapat karena waktunya feeding orangutan makan. Jadi ada yang datang duluan, ada yang datang belakangan, tapi kumpulnya di waktu yang sama karena nanti bareng-bareng kita mau lihat bagaimana orangutan itu dikasih makan. Bagi yang bawa makanan nggak boleh bawa makanan, terus bawa minuman. Oke. Jadi nanti jangan memisah, soalnya kita nanti takut sama yang lain. Oke. Dan lagi di sana nanti nggak boleh ribut. Jadi kalau bicara harus pelan. Itu aja sih. Yuk. Nah, awalnya airnya hitam. Karena semenjak ada penambangan, jadi berubah air jadi coklat. Awalnya kan airnya hitam seperti ini. Air akar ini. Air akar. Inilah hitamnya. Ini air bersih tuh ya, kalau Bersih, gitu ya. bisa diminum itu. Karena airnya mengalir, Pak. Oh, ini baru hutan ini. Keren hutan nih kan. Tanaman obat-obatan tradisional dari tumbuhan. Jadi kayak sakit gigi, sakit kepala, atau habis lahiran, di sini ada obatnya sendiri-sendiri. Cuma ini kan buat informasi aja, nggak boleh dipetik. Di sini juga kami akhirnya baru tahu ada perjuangan panjang penyelamatan hutan dan seisinya yang dilakukan oleh Orang Utan Foundation Internasional bersama masyarakat, aktivis lingkungan, dan juga pemerintah. Kabarnya sudah dimulai sejak 50 tahun lalu oleh seorang bernama Dr. Birute Mary Galdikas. Luar biasa. Lengkap guys. Sebetulnya hutan ini sudah mencukupi buat kehidupan kita semua ya. Kanan ada. Ini suara yang ada di sini. Katak, burung, sungai, orangutan. Kita masuk hutan, nyamuknya sudah mulai datang. Karena di sini nyamuknya agak berbeda. Nyamuk hutan besar-besar. Tapi tidak nyamuk malaria ya guys. Aman. Trekking kita di hutan. Trekking guys, kita akhirnya. Nih semuanya ada nama-namanya loh. Tuh. Ini bintangur, bintangur. Inilah pohon yang tersisa nih. Kalimantan ya kan, karena masuk Taman Nasional. Tapi syukurlah masih banyak kawan-kawan, saudara-saudara kita, aktivis-aktivis masyarakat yang berjuang terus untuk menjaga lingkungannya, menjaga hutannya, menjaga orangutannya tanpa kenal lelah. Sehingga kita masih bisa datang dan menikmatinya sekarang ini. Entah sampai nanti ke anak cucu kita bisa menikmati ini atau tidak, kita nggak tahu. Entah deh. Ini ambience-nya udah lain. Langsung merinding-merinding tuh ambience-nya. Guys, ambience-nya langsung merinding guys. Saking sejuknya di sini kan guys. Keren, keren. Yang bisa kita mengganggu mereka nanti. Mulai berkeringat guys. Bung, ayo bung, rebut kembali bung. Hutan-hutan kita bung. Hutan guys. Di Kalimantan aja ketemu hutan itu jadi sebuah kemewahan. Saking sudah berubah fungsi semua. Kita sudah sampai. Akhirnya cukup ngos-ngosan juga. Kita sampai di tempat pemberi makan atau feeding orangutan. Tidak boleh berisik di sini. Quiet please. Tapi silent. Silent Pak ya. Oke. Guys, nyamuknya guys. Di sini tidak boleh merokok, tidak boleh berisik. HP harus di silent. Memberi makan mereka nanti di situ. Bukan ini. Ini binatang laut yang kemarin. Di sini panasnya itu lembabnya luar biasa gitu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sumba itu panas. Palu bahkan mereka bilang mataharinya 7 gitu. Saking mereka merasa panas. Dan iya panas, tapi panasnya lain di sini.
Nah, ini dangernya. Ini yang kita tunggu. Rangernya. Rangernya datang tuh baru. Mereka akan kumpul semua di panggung. They're coming from the back side, guys. Dari belakang mereka datang. Mungkin dari sini, dari sini. Itu, guys. Wow. Besar banget. Ya enggak dikejar. Iya. Guys, tuh guys. Tuh. Itu yang paling senior, yang paling gede dia. So far dia yang paling gede. Guys, kalau rajanya sedang makan, banyak orang hutan lain tidak berani turun. Sampai rajanya kenyang dan pergi. Seperti penguasa yang serakah gitu guys. Hahaha. Menyenangkan baru ngelihat beliau-beliau itu ada di alam yang sesungguhnya, tempat tinggal mereka asli, ya kan? Tapi katanya populasinya berkurang terus ya. Iyalah. Sekarang sudah mau jam 4:30, kita akan kembali ke kapal. Dan kita akan lanjutkan perjalanan, bukan lanjutkan, kita kembali ke Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Nah, yang lebih menarik lagi sebetulnya dari cerita masalah hutan dan orang hutan ini adalah bahwa adanya yang namanya NGO itu OPI ya, Orang Hutan Foundation Internasional itu yang OPI. ya yang nama seorang aktivisnya, pendirinya siapa, presidennya siapa sih? Dokter Bruti. Ya, Dokter Bruti. Bruti apa gitu dia Dari tuh. Atau dari mana ya? Belanda ya? Guys, dia sudah 50 tahun mengabdikan hidupnya di hutan Kalimantan ini, khususnya di Taman Nasional Tanjung Puting ini, untuk merawat orang hutan, untuk menjaga kelestariannya dengan berbagai macam kendala-kendala. Dan pokoknya kalian cek aja websitenya di internet, wajib ya kalian baca itu. Itu perjuangan yang luar biasa sehingga kita sekarang ini masih bisa menikmati orang hutan di sini. Guys, kita balik sudah. Bagaimana pengalamannya? Pengalaman yang luar biasa melihat orang hutan langsung di habitatnya. Ada beberapa hal yang kita perhatikan dari tadi tuh. Ada satu yang paling besar, rajanya itu kalau dia belum kenyang, belum selesai tuh yang lain-lain nggak berani turun ke, bilangnya panggung ya di situ ya. Apa kayak karakternya, ekspresinya, gayanya itu memang mendekati mirip dengan manusia ya. Kita ya. Walaupun ada beberapa tapi kayak semacam apa ya, kurang lebih lah. Kalau dibilang proses evolusinya, ya kita udah evolusi yang makin sempurna kan. Kalau itu masih dalam proses kayaknya. Dan di sini banyak sekali juga orang-orang dari luar negeri, turis-turis mancanegara yang datang jauh-jauh ke sini guys. Masa kita yang dari Indonesia baru sampai ke sini? Ya Allah ya. Mikirnya berapa kali bayarnya? Ini memang luar biasa, dan memang isunya kalau di sini ini memang isu hutan, orang hutan, orang hutan, sawit, masyarakat adat, hal-hal seperti itulah selama kita di Kalimantan ini. Tapi kita masih bersyukur juga ya, masih banyak aktivis-aktivis baik dalam negeri maupun luar negeri yang terus berusaha untuk menjaga hutan.
Oke. Ya, enak juga di sini. Kita trekking kurang lebih dari perahu tadi itu 15 menit lah. Sampai ke tempat pembelian makan, dan jalurnya ini loh guys, aku suka banget jalur kayak gini. Tanpa harus dibeton-beton, tanpa harus di apa-apain, ya udah tanahnya aja dipadetin tapi dibikin bersih dan lapang di sini ya. Lihat tuh. Kita masuk ke sini nggak boleh bawa makanan. Satu, nggak boleh ngerokok. Dua, Jadinya nggak sampah ya. yang vape juga ada tempatnya. Ya, di luar. Silent, handphone harus silent. Jadi aturannya jelas, dan kenapa kok ketika dikasih aturan seperti ini orang Indonesia kok bisa patuh ya? Dan bersih. Corona. Siapa namanya? Corona. Yang besar tadi itu namanya Corona. Corona. Itu kalau dia belum kenyang, belum pergi, belum ada Belum yang pergi. Masih di situ dia. belum berani yang turun yang lain. Pokoknya kalau masih ada yang besar di situ, yang lain nggak mau turun. Kita beruntung karena si Corona. yang besar itu turun tadi, si Corona. Namanya Corona guys. Dia penguasanya daerah sini. Feeding itu. Makannya banyak bener. Pindah lagi begitu. Kalau kekenyangan dia santai gini, nanti dia makan lagi. Cukup berkeringat kita hari ini. Masalahnya kan tadi kan sebelum kita berangkat kita tuh wanti-wanti karena di sini katanya nyamuknya banyak dan besar-besar. Bahkan autan aja kita katanya nggak bisa tembus katanya baju. Ya udah kita pakai celana panjang, pakai baju lengan panjang. Ya sudah, sementara cuaca yang kayak begini lumayan lah buat menambah keringat kita. Mantap. Lupa tadi mau tanya di mana cari pin itu. Pin kopi, teh. Sorehan. Kita telah. Oke kawan-kawan Road Trip Indonesia, itulah cerita perjalanan kami kali ini ke Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting yang luar biasa sekali. Kita sudah melihat orang hutan dan melihat sebagian kecil hutan yang tersisa di Kalimantan. Semoga kalian suka ceritanya dan jangan lupa subscribe, comment, and share ya. Ya, kalau ada kesempatan, sempatkan untuk singgah ke sini. Main-main ke sini, jalan-jalan ke sini.